tahunnya Mas Anies saya masih ingat. Dan itu putaran kedua DKI. Di masjid muncul larangan menyolatkan beda pilihan. Kan kami turunkan itu spanduk-spanduk itu. Dan terjadi juga perlawanan dari teman-teman DKM. Kan aneh. Yang berantem di virtual semuanya, di WA group, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Di mana sumber polarisasinya? Gelaran Pilkada Jakarta juga membawa dampak yang cukup mengganggu warga ibu kota. Ya, kendati banyak ditentang, beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta. Di mana sumber polarisasinya? Ada 8 sampai 10 masjid kita temukan. Kemudian di masjid ada yang kemudian calon presiden A, calon presiden B dibanding-bandingkan, kan nggak pas. Bagi kami itu bermasalah. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya meski dia mencoba mencuci tangan dengan selalu bicara keragaman. Orang sudah banyak yang paham bahwa itu semua hanya jualan. Ya, itu sebetulnya cap yang salah alamat. Dolon mudhilon, sesat dan menyesatkan. Waduh, sesat. Kalau memberi cap kepada Anies sebagai Bapak Politik Identitas. Sesat. Di mana sumber polarisasinya? Di sini kan jelas kelihatan sekali ya. Kita lihat fotonya seperti ini, kemudian ada laporan dari bawah juga seperti Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Laporan ini dibuat lantaran Anies dianggap curi start dan memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Di mana sumber polarisasinya? Anies diteriaki presiden pada saat berada di Masjid Raya Al-Mashun, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya ingin titip sampaikan pesan pada keluarga, pada tetangga, dan ajak semuanya untuk bagian dari yang mendorong perubahan di dalam kita. Insya Allah nantinya pada saat kita jumpa lagi, kita akan bisa merasakan Indonesia yang berbeda. Anies pertanyakan bukti politik identitas. Ketua Bawaslu beri kesaksian di Pilkada 2017. Apa yang Pak Anies langgar? penggunaan masjid sebagai politik praktis. Area ini kan dilarang untuk itu. Aturan Pemda jelas sebenarnya, aturannya ada. Dan kemudian Anies presidenku. Nah, ini sudah masuk di situ. Sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita. Karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Kan bahaya sebenarnya gitu. Terus kenapa kita jadi takut? Justru saya rasa ini adalah sebuah kampanye gratis. Kampanye gratis, terima kasih nama saya disebut terus. Saya terus terang, kritik saya kepada sahabat dekat saya ini Anies Baswedan, jangan mereka itu menjadi alat pemuas dari permainan politik identitas ini. Alat pemuas, bos. Saya melihat beliau di sana seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat. Jangan yang sesungguhnya bukan melekat pada dirinya sebagai pembawa politik identitas keagamaan, tapi kemudian terus-menerus dicapkan oleh Anies. Ini menurut saya adalah zalim. Justru saya rasa ini adalah sebuah kampanye gratis. Kampanye gratis, terima kasih nama saya disebut terus. Yang jelas kemudian, apakah ada izin keramaiannya? Pertanyaannya, apakah boleh ada keramaian tentang politik praktis? Nah, itu yang kita gali kemarin. Itu yang kemudian kita tegur sebenarnya untuk tidak kemudian menggunakan tempat ibadah sebagai ajang sosialisasi beliau untuk presiden kan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjadi saksi buruknya Pilkada DKI 2017 yang syarat dengan politik identitas hingga Anies Baswedan pun raih kemenangan. Ia menjadi saksi politik identitas di Pilkada DKI 2017, dikenang oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, mengerikan. Ungkapnya dalam channel YouTube Akbar Faisal 5 Januari 2023. Soal politik identitas, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan bahwa pada tahun 2017 tersebut ia baru dilantik sebagai anggota Bawaslu. Saat Pilkada DKI putaran kedua, ungkap Rahmat Bagja, di masjid-masjid muncul spanduk yang melarang mensolatkan muslim yang memilih kafir.
Lalu kami ingin menurunkan spanduk yang dipasang, tapi DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid melakukan perlawanan, ungkapnya. Adu argumen pun terjadi. Meski mereka sangat keras mempertahankan spanduk, tapi kami jelaskan dengan baik-baik, ungkapnya. Bawaslu menemukan 10 masjid di sekitar Jakarta yang memasang spanduk larangan mensolatkan mayat jika memilih kafir, termasuk laporan masyarakat tentang ceramah politik saat sholat Jumat, ungkapnya memberikan sebuah kesaksian. Oleh sebab itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun mengingatkan Anies Baswedan soal kampanye terselubung lewat gerakan sholat subuh berjamaah di masjid, seperti yang terjadi di Pilkada DKI tahun 2017. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai gerakan sholat subuh berjamaah di Pilkada 2017 tidak boleh terulang lagi di Pilpres 2024 nanti. Kami ingatkan gerakan subuh berjamaah yang diisi dengan ceramah politik adalah bentuk pelanggaran pemilu, ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang diungkapkan di dalam channel YouTube Akbar Faisal. Gerakan sholat subuh di masjid yang diisi dengan ceramah politik, ungkap Rahmat Bagja, telah membuat masyarakat terpolarisasi. Ini jelas sangat berbahaya, ujarnya. Ia berharap pada pemilu 2024 tidak ada gerakan yang menggunakan tempat ibadah, termasuk masjid, musola, gereja, atau kuil untuk berkampanye. Bawaslu akan terus mengingatkan penggunaan area ibadah sebagai tempat melakukan kampanye adalah pelanggaran. Kami akan terus ingatkan karena kami punya fungsi pencegahan, ujarnya. Memang bukan rahasia umum lagi bahwa banyak yang menyebut jika kemenangan Anies Baswedan di Pilgub 2017 adalah hasil dari politik identitas. Bahkan Anies Baswedan sempat dicap sebagai bapak politik identitas. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut, Anies Baswedan sebelumnya memang sempat berbicara mengenai banyaknya tudingan dirinya yang intoleran. Menurut Anies Baswedan, tudingan tersebut hanya perlu dijawab dengan pertanyaan terkait bukti ada atau tidaknya mengenai politik identitas tersebut. Anies menyampaikan hal ini ketika ditanya cara menghadapi tudingan politik identitas oleh seseorang peserta di DPW Nasdem Medan, Sumatera Utara pada Jumat 5 November 2022. Saya sering menyampaikan jangan di-counter. Jadi kalau Bapak mendengar bahwa misal dikatakan Anies tidak intoleran, diskriminatif, Anies tidak bersahabat, maka Bapak jangan jawab Anies bersahabat. Bapak tanya saja, bisakah tunjukkan buktinya? Karena kalau tidak bisa ditunjukkan buktinya, maka pernyataan itu batal demi akal sehat, kata Anies Baswedan. Anies berpesan jangan menilai seseorang berdasarkan persepsi, tapi nilailah dengan kenyataan. Anies selalu berbicara saat dan sesudah Pilkada DKI 2017 yang dikaitkan dengan politik identitas. Dalam Pilkada, siapapun pendukungnya akan memberikan pujian yang akan didukung. Pasti di mana-mana. Sesudah saya ketika saya Pilkada, saya tidak menjawab. Saya akan menjawab bukan karena pernyataan, tapi kenyataan. Itu akan bisa dipertanggungjawabkan, ujarnya. Persepsi yang terbentuk oleh pernyataan itu wajar, tapi persepsi yang terbentuk oleh kenyataan itu kuat. Kenapa? Karena itu ditopang dengan kenyataan hanya perlu waktu, sambungnya. Dirinya lalu berbicara rekam jejaknya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya harus ada bukti jika dianggap intoleran dan diskriminatif. Saya bertugas 5 tahun, apakah 5 tahun di Jakarta intoleran, diskriminatif? Kalau itu tidak ada, itu harus dikoreksi dengan kenyataan. Karena ini digaungkan terus-menerus, jangan di-counter tapi berikan pertanyaan. Biar yang menceritakan bukti-bukti itu tadi, biarkan mereka bercerita, ujarnya. Padahal sempat dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang sudah memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Bagja melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soal menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.
Lalu sambungnya ada kecerobohan atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi massa serta terakhir, faktor media atau mainstream dan media sosial. Prediksi kami yang paling besar ke depan, politik identitas akan dipakai sebagai serangan terhadap parpol atau kepentingan politik tertentu. Terang baca dalam FGD Seminar Nasional Lemhanas RI tentang tantangan pemilu 2024, mereduksi politik identitas di Gedung Lemhanas RI, Jakarta Pusat. Untuk menekankan masifnya politik identitas, Bawaslu pun tengah siapkan berbagai strategi, di antaranya pendekatan kelompok masyarakat, menyiapkan buku ceramah 6 agama yang berhubungan pemilu dan menolak politisasi sara, intelijensi media manajemen, dan indeks kerawanan pemilu atau IKP. Politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elit seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoaks, dan politik identitas. Ini konsen kita bersama, tegasnya. Menurutnya, pidato politik dapat digunakan partai politik dengan cara menebar isu sara, berdasarkan pengalaman pemilu yang sebelumnya. Ditemukan kasus penyebaran ujaran kebencian di rumah ibadah sehingga terjadi polarisasi pada tokoh agama.